Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu pagi hari ini menemani Anda. Mutiara Pagi edisi Minggu 11 Mei 2025 pendengar. Dan kami akan menemani Anda 1 jam ke depan ini di Mutiara Pagi bersama penyuluh agama kantor Kemenak Sumeneb bersama dengan Ustadz Sumar SHMPD yang sudah tersambung pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz Sumar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabar baik hari ini Ustadz? Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga istiqomah selalu dalam beramal soleh. Amin, Allahumma amin. Pagi hari ini kita akan ngobrol terkait dengan peran akhlakul karimah dalam bentuk pribadi dan masyarakat madani. Anda juga bisa bergabung nanti ya pendengar di 0328 665396 662317 atau di 081133455101. Kalau ibaratnya banyak orang pintar saat ini, Ustadz ya, banyak orang pintar tapi sedikit yang punya moral dan berakhlak. Karena ini mengapa dikatakan penting, karena akhlak ini yang akan membangun tatanan sosial begitu. Nah, ini yang barangkali kita akan bahas pendengar setelah mukadimah pengantar dari Ustadz Sumar. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Para pendengar dan penggemar RRI rahimakumullah, alhamdulillah puja puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang senantiasa sampai detik hari ini masih terlimpahkan kepada diri kita bersama, sehingga sampai detik hari ini kita bisa menikmati dan merasakan tentang bagaimana kita melaksanakan hidup sebagai makhluk yang terbaik. Maka hanya dengan kita meningkatkan bersama-sama kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita sebagai wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita yakin nikmat yang Allah berikan itu akan jauh lebih disempurnakan lagi, akan diberikan nikmat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, maka oleh karena itu
insya Allah pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang pentingnya akhlakul karimah. Oke, baik pendengar, nampaknya terpental Ustadz Sumarum dari box Zoom kita, box siaran kita, karena barangkali sinyal yang kurang baik ya. Kita masih coba kembali tersambung bersama Ustadz Sumarum, pendengar, karena sinyal yang kurang baik hari ini. Oke, kita jangan kemana-mana, kita masih akan obrolkan lagi bersama Ustadz Sumarum setelah yang satu ini. Tune in. Mutiara Pagi Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Mutiara Pagi Pro 1. Baik pendengar setia RRI, Anda masih di Mutiara Pagi. Kita sudah tersambung kembali bersama Ustadz Sumarum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf kita harus interaksi melalui telepon Ustadz, karena memang melalui Zoom tadi jaringan sempat terganggu sehingga ada beberapa kali kendala. Mungkin bisa dilanjut terkait topik kita pada pagi hari ini Ustadz ya, mengenai akhlakul karimah untuk membentuk masyarakat madani ini. Silakan disambung kembali Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, kita pada sampai saat ini masih bisa merasakan bagaimana kita melaksanakan kehidupan yang penuh dengan aneka ragam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka sebagai wujud kesyukuran itu tidak ada lain kecuali kita bersama-sama meningkatkan kualitas ibadah, kualitas ketakwaan kita sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam era globalisasi saat ini, makanya kita akan membahas tentang peranan akhlakul karimah dalam membentuk pribadi dan masyarakat madani. Ini artinya bagaimana akhlakul karimah itu, akhlak, kepribadian, karakter yang mulia, itu mempunyai peranan penting yang sangat fundamental dalam membentuk pribadi kita menjadi mukmin yang sejati, menjadi manusia yang betul mampu memberikan
kontribusi terbaik untuk menjadi masyarakat kita yang madani. Masyarakat kita yang tentram, aman, damai, gemah, ripah, jinawi. Ini baru masyarakat kita menjadi terwujud seperti ini. Bangsa kita ini menjadi masyarakat yang madani. Masyarakat yang civil society. Aman, damai, penuh keberkahan. Manakala kehidupan kita ini dikonsepsi dasari dengan akhlakul karimah. Nah, ini di era globalisasi yang kita hadapi saat ini, kemajuan teknologi dan informasi, maka telah membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Namun perkembangan ini juga menimbulkan tantangan moral dan sosial. Satu sisi, adanya globalisasi ini mempermudah percepatan kita dalam menyerap informasi, melaksanakan bisnis, dan lain sebagainya, berinteraksi sosial. Namun satu sisi, perkembangan zaman ini juga menimbulkan tantangan moral. Nah, akhlakul karimah, akhlak yang mulia inilah yang menjadi pondasi penting dalam membentuk pribadi yang berintegritas dan masyarakat yang berperadaban tinggi. Para pendengar rahimakumullah, oleh karena itu, marilah kita bersama sejenak memahami dan bagaimana kita meresapi bahwa kita ingat akhlak itu pada hakikatnya adalah segala bentuk perilaku, gejolak jiwa yang kemudian teraplikasi dalam gerak langkah kita, ucapan kita, memandangnya kita, bersikap kita, yang tanpa sadar halun nafsiyatun tasdur bihal af'al bisuhulatin, yang secara refleks langsung tergerak secara otomatis dengan adanya kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan bersama. Maka kemudian jika gejolak jiwa kita ini baik, maka akan teraplikasi dengan baik dalam kehidupan kita. Begitu pula jika buruk jiwa kita, hati kita, maka kemudian akan menggerakkan seluruh gerakan hidup kita menjadi buruk pula. Maka yang perlu kita pahami bersama adalah bagaimana kita kepada diri kita, sebagaimana Rasulullah Nabi panutan kita mengajarkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, ini. Jadi aku serta-merta diutus oleh Allah itu liutammima makarim, hanya untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, akhlak peradaban pribadi yang luhur, karakter yang luhur, yang seluruh aplikasinya akan memberikan kontribusi pada diri kita, pada lingkungan kita, terkhusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ruang lingkup akhlak itu sendiri ada empat indikator. Yang pertama, bagaimana kita akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesamanya, mulai dari orang tua kita, guru kita, masyarakat. Kemudian akhlak kita kepada lingkungan, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada alam semesta. Ini bagian yang terpenting juga. Sehingga dengan modal akhlak yang mulia ini, maka kita sebagai khalifah dalam mengatur dunia ini, insya Allah akan insya Allah lingkungan kita, masyarakat, bahkan bangsa kita akan menjadi masyarakat yang madani. Masyarakat yang tentram, gemah ripah, jinawi, subur, makmur, dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, ketika karakter kepribadian kita tidak mencerminkan kita sebagai akhlak, sebagai manusia yang betul-betul menjadi manusia yang mukmin, manusia
yang sesuai dengan diciptakannya kita oleh Allah sebagai khalifah di bumi ini, jangan diharap negara kita, masyarakat kita, lingkungan kita, keluarga kita akan menjadi makmur. Justru sebaliknya, Allah akan menjadikan masyarakat kita yang tidak penuh keberkahan. Masyarakat kita yang penuh keretakan, yang kacau balau. Bahkan musibah malapetaka akan menimpa kepada kita sekalian. Maka oleh karena itu, marilah melalui kajian saat ini, lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat, bahkan negara kita, mari kita bersama-sama untuk membangun negara yang sangat makmur ini dengan modal akhlakul karimah. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah, bagaimana kita menjaga etika, menjaga akhlak dengan sesama kita, dengan lingkungan kita, sehingga terjadi keseimbangan. Maka otomatis Allah sudah berjanji, bumi kita, negara kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu sebagai mukadimah Mbak saya. Baik. Oke, baik, saya undang Anda pendengar di 665396 kode area 0328 atau di 08113345 pada pagi hari ini. Saya undang Anda ya. Silakan pendengar. Tadi sudah dibahas ini ya, bagaimana harusnya umat muslim akhlak kita terhadap Tuhan kita, kemudian sesama makhluk dan alam semesta ya, oleh Ustadz Sumarko. Saya undang Anda silakan di dua jalur telepon untuk membahas mengenai topik kita. Jika Anda ingin bertanya ataupun ini ya, diskusi ya, hari ini saya undang Anda. Baik, Ustadz, ini ya, kalau bicara umat muslim sekarang, negara Islam sekarang, ini kita bicara Indonesia gitu ya. Ini rata-rata, walaupun memang tidak ada riset tertentu, tapi rata-rata orang tua ini mulai lebih mengedepankan ilmu ini ya, pendidikan untuk ini ya, untuk materi yang akan, untuk kehidupan hidup nyaman yang akan didapatkan oleh anak-anak mereka gitu, daripada moral atau daripada akhlak yang memang harus menjadi fondasi. Jadi lebih mikirnya, oh kamu harus pintar supaya jadi ini dan ini, supaya hidupmu nyaman gitu. Nah, ini walaupun memang ilmu pendidikan dan moral ini tanggung jawab orang tua ya Ustaz. Ketika kita seorang anak mendapatkan orang tua yang memang selalu mengedepankan materi-materi pendidikan gitu. Ini apa yang harus kita lakukan Ustaz? Maka kita sekarang sebagai utamanya kepada orang tua memang pendidikan akhlak ini harus dimulai sejak dini. Bahkan mulai dari kita berada dalam rahim, dalam alam kandungan. Ini sudah Allah, Rasulullah sudah mewanti-wanti agar nutrisi kita, spiritual kita dalam menjaga dan melestarikan anak pinak kita sebagai regenerasi kita menjadi anak pribadi yang unggul, ditanamkan karakter sudah kan. Sehingga nanti regenerasi kita sudah punya modal dalam masyarakat hidup. Modalnya akhlakul karimah. Kalau enggak, maka akan kacau balau nanti. Jadi kehidupannya tidak akan mengalami ketenangan, ketentraman. Tidak ada lain jalan kecuali kita bagaimana mulai saat ini, belum terlambat kan? Yang sudah terlambat mari kita rajut bersama kan ya, perbaiki bersama. Di era globalisasi ini, kalau anak pinak kita, jangan anak-anak kita saja ya kan, yang sudah pernah ngaji ya, kita yang sudah ini kalau betul tidak ekstra hati-hati di akhir zaman ini kan sama dengan kita memegang bara api kan. Dipegang panas, dibiarkan akan lepas seperti itu.
Di kehidupan sekarang Allah memberikan analogi sama dengan orang yang al-qabid ala dihni kal-qabid ala jamrah. Di kita kalau berpegang teguh kepada agama di zaman akhir ini sama dengan memegang bara api. Makanya modalnya iman tauhid ini, akhlakul karimah kan ya. Bagaimana caranya kita tanamkan sekarang? Kajian-kajian kepada anak, pendidikan karakter kan. Bagaimana anak otak, hati anak kita ini harus betul-betul disempurnakan, dicekoki dengan iman tauhid, dengan akhlakul karimah. Bahwa hidup ini bukan hanya serta-merta di dunia saja. Ada hidup yang berkepanjangan. Jadi mereka berpikirnya bukan hanya dengan waktu yang sangat yang hidup dunia ini yang sangat singkat, sangat cepat sekali. Tapi mereka kita tanamkan bahwa kehidupan dunia adalah fata morgana dan kamuflase. Kehidupan dunia adalah mata luhur, kesenangan sementara. Yang nantinya seluruh amal perbuatan kita akan begitu kita tanamkan kepada anak pribadi kita. Sehingga dalam melaksanakan kehidupannya itu ekstra hati-hati. Oh ternyata tugas saya Allah menciptakan saya untuk ibadah, untuk melestarikan, menjadi khalifah di bumi ini. Nah, begitu Mbak Gita kan ya. Baik. Oke, atau mungkin salah panutan gitu ya, Ustadz Sumarum ya. Jadi kalau seorang pemimpin menyelesaikan masalah atau tokoh masyarakat mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih, ini padahal Islam sudah mengajarkan panutan Rasulullah begitu. Kemudian Al-Quran dan hadis juga sudah mengajarkan bagaimana tuntunan kita menjadi khalifah. Mungkin salah panutan. Panutannya justru orang-orang non-muslim barat gitu barangkali yang memang ya di antara seperti itu Mbak Gita kan ya. Jangankan anak regenerasi kita pun jadi kita tidak punya uswah kan ya, tidak punya panutan atau kita sendiri yang tidak bisa menjadi contoh kan ya. Makanya apa yang telah disampaikan Mbak Gita tadi memang tantangannya di hidup di era globalisasi ini gitu kan ya. Jadi individualistis kan, materialistis sudah melekat dalam hati kita. Sehingga otak kita, jantung kita, hati kita jadi setiap saat sudah orientasinya sudah material oriented, profit oriented. Sehingga yang didoktrinkan ya kan, yang dicekoki Pak itu pengetahuan yang bagaimana bisa menghasilkan materi. Anak-anak kita nanti jadi pejabat, anak kita nanti jadi pengusaha, konglomerat, kan ya, bisnismen dan lain sebagainya itu. Maka akibatnya seperti ini nanti. Kita saat ini sudah akan merasakan kan. Coba kita bagaimana bertetangga, bermasyarakat, sudah renggang, sudah ada kesenjangan sosial sudah. Ya kenapa? Karena akhlak kita sudah, karakter kita sudah jauh melenceng dari ajaran-ajaran. Bahkan kiblat kita adalah non-muslim. Kiblat kita adalah orang-orang yang amoral. Nah itu buat kita. Baik, ini memang butuh dari kita sendiri gitu ya, sebelum kita menyalahkan orang-orang lain Ustaz ya. Tontonan kita, panutan kita, ini yang memang kita wajib evaluasi untuk diri kita sendiri Ustaz. Dari kita mulai sekarang ajak anak pinak kita, keluarga kita itu kembali kepada asalnya. Istilahnya hetoh sekarang ini sudah. Perbaiki iman tauhid. Ternyata kehidupan lingkungan ini hanya bisa terbangun menjadi masyarakat yang madani itu apabila kata Al-Quran itu walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Jadi iman dan takwa Allah yang menjadi modal utama. La fatahna alaihim barakatin, maka Allah akan membuka pintu langit, pintu bumi keberkahan itu. Seperti itu. Kalau tidak, ya tunggu tanggal mainnya. Naudzubillah. Hancuran. Jadi ada contohnya ini sudah dalam Al-Quran An-Nahl Allah sudah memberikan contoh. Jadi wadaraballahu masalan qaryatan aminatan. Di negeri Sabah itu dulu begitu Mbak Gita kan. Negeri Sabah itu adalah negeri yang gemah ripah. Tanahnya subur, masyarakatnya
damai. Rizki ya'tiha rizquha min kulli. Jadi rizkinya datang dari segala penjuru arah. Tapi fakafarat bi an'umillah. Dia kufur kepada nikmat Allah. Dia kufur kepada nikmat Allah. Fa'adzaqaha Allah. Baik. Fa'adzaqaha Allah libasal ju'. Kemudian Allah timpakan. Allah gulingkan. Curahkan kepada penduduk yang kufur itu libasal ju' wal khawf bima kanu. Jadi pertaniannya hancur kan ya. Kemudian diberi rasa takut, ya takut mati, takut bangkrut. Yang semuanya itu bima kanu karena dirinya kufur nikmat. Kufur nikmatnya ini seperti apa? Misalnya Ustaz, apa tidak bersyukur atau memang Iya, tidak bersyukur punya rezeki berfoya-foya. Ya kan? Ada enggak ibadah? Ya. Menjadi perusak. Baik. Ini kita bisa menghitung-hitung diri kita sendiri gitu ya Ustaz, mulai dari sekarang, karena mungkin peringatan Allah tidak terjadi pada satu kaum, tapi pada diri kita sendiri gitu ya, kita yang paling tahu tuh. Jadi akibat dari akhlaknya yang buruk itu, kemudian Allah jadi karena kita kufur kepada Allah, maka Allah itu. Jadi syaratnya harus beriman. Baik. Oke, baik. Ini mengingat kita semua pendengar menuju long weekend karena Senin juga libur ya. Jadi kita diingatkan betul oleh Ustadz Sumarum. Mari kita jangan main-main bagi kita sekarang ini kan ya. Ya. Jadi kita sudah merasakan sekarang. Coba di Indonesia ini tensi ekonomi makin tinggi, lapangan kerja makin sulit, ya kan? Ya, pengangguran PHK di mana-mana, Ustaz. Ya. PHK di mana-mana. Ini bagian sudah dari gejolak tipisnya moral sudah, hancurnya moral kita yang mengakibatkan negara kita menjadi seperti ini kan. Baik. Masyarakatnya, mohon maaf, pemimpinnya juga sudah tidak berkarakter kan ya. Sehingga yang penting kenyang sendiri, yang penting kaya sendiri. Oke. Baik, ini menjadi pengingat bagi kita semua. Pengingat bagi kita. Satu-satunya cara kita agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang aman, damai, kembali lagi kita kepada bagaimana asal kita diciptakan hanya untuk ibadah, memperbaiki akhlak. Oke, baik. Kalau ada dua pilihan, perbaiki akhlak, Allah akan berikan kesuburan, ya kan? La fatahna alaihim barakatin minas sama. Tidak berakhlakul karimah, maka tunggu tanggal mainnya. Fakafarat Allah akan menjadikan negara kita yang hancur. Baik. Oke, waktu ya, kita itu. Terbatas juga. Ya. Tapi terima kasih banyak diingatkan. Insya Allah ini apa yang sudah disampaikan hari ini menjadi pengingat bagi kita semua dan kita sama-sama evaluasi. Dan ini semoga menjadi amal jariah, sedekah jariah bagi Ustadz Sumarum karena sudah saling mengingatkan. Terima kasih banyak Ustadz, dan insya Allah di jam yang sama di hari yang berbeda kita berjumpa lagi di Mutiara Pagi. Sehat selalu Ustadz Sumarum bersama keluarga. Amin. Insyaallah. Amin. Terima kasih. Saya Gita Ayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.